Untuk menetapkan tersangka, kronologis kejadian dan perlu saya jelaskan di sini sudah ada 14 saksi yang sudah kami ambil keterangan. Untuk kasusnya sendiri telah dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan alat bukti visum et repertum dan keterangan ahli atau dari dokter forensik sesuai pasal 184 KUHP. Terkait dengan isu pelaku bagaimana yang beredar di media sosial, penyidik telah mengambil keterangan kepada yang bersangkutan dan masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan sesuai dengan pasal 184 KUHP. Di samping itu, penyidik tetap memprofiling kemungkinan adanya potensi pelaku lain yang beredar di media sosial. Untuk menetapkan tersangka, kronologis kejadian, juga modus operandi, serta mensreanya ataupun niat jahat si pelaku, penyidik masih berupaya keras untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Kemudian nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau yang berkompeten. Demikian rekan-rekan sekalian, tindakan kepolisian yang sudah dilakukan oleh penyidik dari Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara. Silakan dipersilakan. Selamat siang teman-teman wartawan sekalian. Baiklah, kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara, di bawahnya juga kami ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, akan membacakan kronologis bagaimana pendampingan yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada korban dan keluarga. Kronologis pendampingan tentunya pada tanggal 28 Desember 2021, Polresta Manado memberi informasi kepada UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara bahwa telah dilaporkan oleh ibu kandung kasus kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan anak dirujuk di Rumah Sakit Kandung Malalayang dalam keadaan tidak sadar dengan perdarahan di vagina karena robekan di vagina. Tapi anak belum bisa dikunjungi karena masih dalam perawatan di ruangan intensif. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, tim dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Polresta Manado melakukan penjangkauan dan memantau keadaan korban di Irina E, ruangan PICU Rumah Sakit Kandung. Tim UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara bertemu dengan keluarga dan korban, dan kami menjelaskan layanan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh UPTD PPA, yaitu yang pertama tentunya kami memberikan layanan pendampingan psikolog untuk korban dan keluarga yang saat ini juga hadir, psikolog Ibu Hana Monare PSI. Kemudian juga kami memberikan layanan bantuan hukum oleh Ibu Citra Tangkudung SH, ya. Dan juga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan pihak rumah sakit untuk status BPJS dari korban tersebut. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Manado untuk kelanjutan daripada pendidikan korban tersebut. Pada tanggal 4 Januari 2022, psikolog sudah mengunjungi korban. Kondisi korban masih dalam keadaan kritis saat itu dan belum memungkinkan untuk dilakukan asesmen daripada psikolog klinis kami. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022, UPTD PPA berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Kepala Seksi, Dr. Cika, terkait BPJS daripada korban. Kemudian tanggal 6 Januari 2022, UPTD PPA berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Manado, dalam hal ini Kepala Bidang SD dan SMP terkait dari pendidikan korban itu sendiri. Dan tanggal 11 Januari 2022, UPTD PPA menerima laporan dari ayah kandung korban. Pihak UPTD juga sudah menjelaskan kepada ayah kandung korban mengenai layanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD PPA.
Dan pada tanggal 11 Januari 2022, Kepala UPTD PPA mengeluarkan surat tugas nomor 094 garing UPTD PPA garing 05 garing 2022 kepada psikolog Ibu Hana Monare untuk melakukan penanganan psikolog lanjutan. Tanggal 12 Januari 2022, psikolog UPTD PPA melakukan kunjungan penanganan psikolog di ruangan Irina E atas. Pada tanggal 15 Januari, psikolog UPTD PPA melakukan kembali kunjungan penanganan psikolog di ruangan Irina A atas. Dan pada tanggal 17 Januari, psikolog UPTD PPA melakukan kunjungan penanganan psikolog di Irina E atas kembali. Dan tanggal 18 Januari 2022, saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara langsung mengunjungi korban di ruangan Irina E atas, Rumah Sakit Kando, dan bertemu langsung dengan ibu korban, dengan bapak korban, dan keluarga korban yang ada, dan korban itu sendiri. Kemudian kami berdiskusi dengan tim medis dan manajemen yang menangani korban, dan kemudian juga tim dari UPTD PPA Provinsi Sulut. Dalam hal ini, psikolog pendamping hukum Kepala UPTD dan Kasih Pengaduan melakukan asesmen kepada ibu korban dalam hal menjelaskan kondisi korban serta penanganan lebih lanjut baik dari aspek hukum maupun tindakan medis, yang hasilnya ibu korban memahami namun masih berdiskusi dengan keluarga untuk menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan daripada tim medis. Pada tanggal 19 Januari, unit PPA Polres Manado berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara untuk kembali melakukan asesmen kepada keluarga korban. Dalam hal ini, Kasih Pengaduan UPTD, advokat dan psikolog, dan hasilnya keluarga, dalam hal ini ibu korban, menyetujui untuk melakukan penanganan lebih lanjut, dan hari itu juga klien dipindahkan ke ruangan Excella. Jadi dalam hal ini kami juga terus berkoordinasi dengan pihak Polda dan Polresta Manado dalam penanganan kasus anak CS ini. Seperti itu, terima kasih. Kondisi klinis anak barangkali ada dari dokter? Ya. Kondisi klinis. Boleh kasih maju sedikit jatuh mic dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Kapolda, Dr. Davis dan PPD. Dari tim medis kami bisa melaporkan bahwa seperti yang disampaikan, kami menerima dari Rumah Sakit Kando seorang pasien yang pada tahap awal sudah kami tangani sesuai dengan langkah-langkah yang dalam ilmu kedokteran, yaitu kami menangani dulu kondisi gawat darurat yang ada pada anak tersebut. Jadi segala kegawat daruratan ditangani. Sekitar 10 hari anak tersebut berada pada unit perawatan intensif, dan bersyukur bahwa dia sudah bisa lewat pada saat itu kondisi kritisnya. Itu dari pihak rumah sakit juga kami melakukan pemeriksaan ke arah kemungkinan penyebab dari kondisi yang dihadapi anak tersebut, yaitu kami menemukan bahwa dia mengalami gejala lebam-lebam yang begitu banyak pada tubuhnya, serta perdarahan dari alat kelaminnya. Kami juga menemukan bahwa dia mengalami kelumpuhan pada tubuh sebelah kiri yang pada pemeriksaan radiologis CT scan kepala itu terdapat tanda-tanda perdarahan di bagian otak sebelah kanan. Kami melakukan pemeriksaan tersebut, dan akhirnya terdapat kondisi medis yang juga cukup serius pada anak tersebut, pada anak ini, yaitu dugaan mengalami leukemia. Kami sempat mengalami hambatan dalam pemeriksaan lebih lanjut karena dapat dipahami kondisi anak dan kondisi keluarga tentu mengalami hal yang seperti ini, ada beban psikologis pasti, dan itu bisa dipahami. Ibu keluarga sempat menolak tindakan pemeriksaan, itu yang menghambat.
Tapi untung sudah ada pendampingan, ada perbaikan. Ibu sudah setuju dan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ke arah membuktikan bahwa anak ini mengalami leukemia dan juga untuk menentukan jenis-jenis leukemianya agar supaya pengobatan bisa dilakukan dengan lebih tepat. Saat ini kondisi anak tersebut sementara kami rawat di ruangan Estella seperti tadi sudah disampaikan. Kondisinya masih cukup serius, bukan bisa dibilang ini penyakit ringan karena perdarahan yang dialami itu walaupun sudah ditransfusi tetap komponen-komponen darahnya itu naik turun karena kita tahu leukemia itu ada kondisi dia kurang bisa memproduksi sendiri. Jadi dengan pemberian transfusi sempat naik, bisa dilakukan tindakan tapi naik turun sehingga tetap kami rawat dan mudah-mudahan untuk kondisi leukemianya ini bisa segera mendapat kepastian sehingga bisa dilakukan penanganan lebih tepat lagi. Untuk masalah kekerasan seksualnya sendiri, dugaan kekerasan seksual itu tentu saja kami serahkan kepada pihak yang berkompeten untuk bisa membuktikan segala kejadiannya. Memang ditemukan adanya robekan pada selaput darah, tapi mengenai urutan kejadiannya dan siapa pelakunya itu kami serahkan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini kepolisian untuk bisa membuktikan dan untuk mencari siapa sebenarnya pelakunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari medis. Terima kasih. Dugaan kasus yang dialami oleh anak inisial CT itu dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya dan juga sebenarnya dampak psikologis itu bukan hanya pada anak tersebut tapi juga pada orang tua. Sebagaimana untuk membuktikan siapakah yang terlibat dalam kasus ini, kami, khususnya saya dengan tim juga sementara dalam mempersiapkan mental anak dan terutama kondisi medis anak untuk memberikan kesaksian. Demikian laporan. Demikian tadi keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan legitimate.